Perkenalkan, nama saya Tersama Kata Kiding. Di sini saya akan membahas tentang hubungan erat antara bimbingan konseling dan sekolah dasar. Oke, sebelum itu kita akan apa itu hubungan erat antara bimbingan konseling dan sekolah dasar? Sebaiknya kita akan membahas dulu pengertian dari masing-masing kata. Yang pertama, bimbingan konseling. Menurut kalian, apa ya bimbingan konseling itu? Oke, pertama tentang bimbingan. Bimbingan menurut beberapa ahli seperti berikut. Maka dapat kita bimbingan menurut para ahli, menurut beberapa ahli seperti berikut. Maka dapat kita simpulkan bahwa bimbingan adalah proses guru dalam memberikan sebuah bantuan kepada para murid untuk dapat menyelesaikan masalahnya dan menemukan kemampuan agar dia menjadi lebih mandiri. Lalu, konseling itu apa ya? Oke. Artinya, sebuah konseling juga menurut beberapa ahli seperti berikut. Dan ini, maka dapat disimpulkan bahwa konseling adalah sebuah proses pelayanan yang dilakukan klien untuk membantu masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh beberapa orang. Maka dapat kita simpulkan bahwa bimbingan konseling itu adalah sebuah layanan atau bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada kliennya untuk menghadapi masalah-masalah seperti berikut. Oke. Lalu sekarang kita akan membahas sekolah dasar. Menurut beberapa ahli seperti berikut. Sekolah dasar dapat diartikan sebagai sebuah proses pendidikan terarah mulai dari umur 6 sampai 12 tahun. Tapi kenapa sih kita harus membahas hubungan antara bimbingan konseling dan sekolah dasar? Kalian ingin tahu mengapa? Karena sekolah dasar adalah proses pendidikan yang sudah kita bahas seperti tadi. Pada sekolah dasar ini, anak-anak akan menghadapi proses pertumbuhannya, mulai dari anak-anak yang suka bermain sampai anak-anak untuk mencapai cita-citanya nanti. Pada umur-umur tertentu atau umur pada saat pertama kali anak masuk sekolah dasar, anak-anak masih memiliki sifat yang sangat sensitif. Selain itu, anak-anak pada usia ini masih sangat suka bermain. Ketika mereka diajak untuk belajar, mereka benar-benar tidak ingin melakukannya. Mereka akan memberikan sebuah sikap seperti marah ataupun menangis. Jadi, bagaimana cara bimbingan yang bisa kita lakukan untuk mengajak para anak sekolah dasar itu untuk tidak merasakan tangisan ataupun marah? Bimbingan yang dapat kita lakukan juga dengan cara bermain. Bagaimana sih cara bermainnya? Seperti pada video ini, maka diperlihatkan. Pertama, guru mengajak mereka untuk melakukan pembukaan, seperti dengan dimulai dengan doa, dan juga menyanyikan lagu-lagu nasional. Tapi bukan maksud dari lagu nasional itu adalah lagu Indonesia Raya yang bertujuan untuk mengajarkan anak-anak tentang rasa cinta terhadap tanah air. Setelah itu, apa yang harus guru lakukan untuk membimbing anak-anak itu dalam pembelajaran? Oke, pertama di sini diperlihatkan guru mengajarkan anak-anak untuk menempelkan sebuah nama-nama atau kata-kata dalam sebuah kertas, dan ini mungkin bisa menjadi pemikiran anak bahwa pemikiran para siswa-siswa sekolah dasar bahwa wah, pembelajaran dengan ini sepertinya menyenangkan. Setelah itu, guru mengajak anak untuk membuat sebuah lingkaran. Nah, pada saat ini mereka diajak untuk bermain dalam mempelajari pembelajaran tersebut. Selain itu, banyak cara bimbingan yang bisa dilakukan guru agar anak dapat merasa bahagia atau merasa senang untuk belajar. Cara yang pertama adalah guru bisa membimbing siswa ketika dia merasa sedih atau merasa marah. Saat sedih, guru bisa membimbing siswa bahwa lihatlah pada teman-teman sekitar, teman-temannya di sekitar tertawa dan juga tidak ada yang menangis. Maka di situ guru bisa mengatakan seperti ini, janganlah bersedih ataupun jangan menangis. Lihat teman-temanmu, mereka tersenyum dan tertawa. Kalau kamu menangis, itu berarti kamu tidak merasa senang bersama teman-temanmu. Maka mungkin saja anak akan terangsang untuk merasa bahagia. Selanjutnya, ketika anak merasa marah, guru mungkin bisa membimbingnya dengan tidak cara marah juga, tapi dengan cara baik-baik dan mengatakan, apa sih yang membuat kamu marah? Maka guru bisa mengajak anak itu untuk mencari cara agar dia bisa menghilangkan amarahnya itu. Mungkin guru bisa mengajaknya menggambar
atau mungkin guru bisa mengajaknya bercerita. Selain itu mungkin pada saat sekolah dasar anak-anak sendiri masih merindukan orang tuanya, maka guru bisa bersikap seperti orang tua karena kehidupan siswa sekolah dasar ketika pertama kali masuk sekolah hanya 10% di rumah dan kebanyakannya dihadapi di sekolah. Maka guru berperan penting sebagai orang tua siswa di sekolah. Di situ guru harus membimbing para murid. Guru harus mengajarkan para siswa cara-cara dan sikap-sikap yang ada. Banyak pembelajaran, tidak hanya pembelajaran bimbingan konseling. Banyak pembelajaran yang bisa dilakukan sebagai bimbingan, seperti pelajaran PKN, bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Di pelajaran PKN, guru bisa mengajarkan moral-moral dan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila, moral-moral dan sikap-sikap untuk anak itu hadapi dan pelajari saat dia menghadapi masa-masanya dewasa nanti. Selain itu di pelajaran bahasa Indonesia, dia bisa mempelajari tata cara bahasa yang baik. Selain itu, bagaimana lagi cara agar membuat siswa merasa senang dan bahagia atau memberikan bimbingan kepada murid-murid? Salah satu caranya adalah mengajak anak-anak untuk berjalan-jalan atau study tour. Pada anak sekolah dasar, study tour yang sangat disukainya adalah pergi ke kebun binatang. Di sana kita akan mengajarkan banyak cara atau banyak hewan-hewan kepada anak-anak. Di situ juga para guru akan memberikan bimbingan tentang binatang-binatang yang ada, seperti kucing, harimau, gajah, ataupun jerapah. Nah, di situ anak-anak juga akan terangsang bahwa wah, ternyata hewan-hewan itu seperti ini ya. Maka bimbingan itu memang harus selalu ada ya, teman-teman. Maka itulah mengapa bimbingan konseling dan juga sekolah dasar itu dikatakan hubungan yang erat. Bimbingan konseling tidak hanya bimbingan dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah, tetapi juga bimbingan yang dilakukan untuk memperlihatkan bakat atau kemampuan anak itu yang ada. Ketika guru mengajarkan atau membimbing anak itu untuk menahan amarahnya dengan cara menggambar, dari situ guru akan bisa melihat bakat anak itu sendiri. Atau mungkin ketika anak itu merasa marah atau kesal, guru sendiri bisa melihat bagaimana cara anak itu untuk menyelesaikan masalahnya, atau bagaimana cara guru itu membimbing anaknya. Bisa dengan guru itu mengajak anak itu bercerita dan untuk menulisnya untuk anak-anak SD kelas 3 ataupun 4, maka akan ada sebuah karya yang keluar dari anak SD itu. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling itu tidak hanya bimbingan untuk menyelesaikan masalah anak saja, tetapi juga bimbingan untuk memberikan dan memberitahukan guru bakat yang bisa mereka pangkas dan bisa menjadi penentu bagaimana kehidupan mereka selanjutnya. Maka dengan dukungan guru dan bimbingan guru, semua itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi menurut kalian, apakah bimbingan konseling itu hanya akan berhenti di sekolah dasar saja? Salah. Bimbingan konseling itu akan selalu bersama para siswa, mulai dari dia SD, SMP, SMA, dan mungkin kuliah. Jadi jangan anggap remeh bimbingan konseling, dan jangan menganggap bahwa kita dan itu bisa diajarkan oleh siapa saja, asalkan dia mampu. Dan bimbingan konseling itu bisa diajarkan oleh siapa saja. Maka cara untuk mengajarkan bimbingan konseling itu bisa diajarkan oleh siapa saja. Bimbingan seseorang dengan baik dan benar. Maka bimbingan konseling itu bisa diajarkan oleh siapa saja. Bimbingan konseling itu bisa diajarkan oleh siapa saja. Dan guru-guru di kelas itu juga memiliki kemampuan untuk mengajarkan bimbingan konseling kepada murid-muridnya. Jadi memang jadilah guru yang selalu membimbing muridnya
dan selalu ada di samping muridnya atau siswanya apapun yang terjadi, dan selalu bimbing siswa atau murid untuk menjadi seseorang yang berguna baik di masa depan. Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi dan see you next time. Bye. Time is running boy, 그건 누구에겐 넌 You know I'm so dumb